aku Shala. Di sini aku akan menjelaskan apa itu mineral makro dan bagaimana karakteristik dari mineral makro. Mineral makro adalah zat gizi anorganik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah 100 mg per hari. Berbeda dengan zat gizi makro lainnya, mineral makro tidak menghasilkan kalori, akan tetapi keberadaannya di dalam tubuh sangat krusial untuk menjaga struktur tubuh, keseimbangan cairan, dan berbagai proses metabolisme lainnya. Mineral makro memiliki beberapa ciri dan sifat yang membedakannya dengan mineral mikro maupun zat gizi lainnya. Yang pertama, dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sesuai dengan definisinya, tubuh memerlukan pasokan mineral ini dalam skala ratusan hingga ribuan miligram per harinya. Yang kedua, tahan terhadap panas dan cahaya. Sebagai senyawa anorganik, mineral makro tidak rusak terhadap proses memasak, panas, maupun udara. Akan tetapi, beberapa mineral makro, terutama elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida sangat mudah larut dalam air. Oleh karena itu, mineral ini bisa hilang atau menyusut jika air rebusan makanan dibuang. Yang ketiga, berperan sebagai elektrolit. Contohnya, natrium, kalium, dan klorida bermuatan listrik untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, pH, serta hantaran impuls saraf. Yang terakhir, memiliki batas toleransi. Karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar, kekurangan maupun kelebihan mineral makro dapat langsung memicu gangguan kesehatan yang signifikan. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan apa fungsi utama mineral makro dan jenis-jenis dari mineral makro. Fungsi utama mineral makro adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur fungsi saraf dan otot, memproduksi energi, membentuk struktur dan jaringan tubuh seperti tulang dan gigi, serta menjaga tekanan darah dan fungsi jantung. Adapun jenis-jenis dari mineral makro yaitu kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, dan yang terakhir ada sulfur. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kalsium, yaitu ada definisi kalsium, yang kedua ada fungsi utama dari kalsium, dan sumber utama dari kalsium. Tentang definisi dari kalsium mineral makro, yaitu jenis mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh, bahkan bisa lebih dari 100 mg per hari. Nah, sekitar 99%-nya kalsium tubuh itu disimpan di dalam tulang dan gigi, sedangkan 1%-nya sisanya itu disimpan di dalam darah. Nah, yang kedua ada fungsi utama dari kalsium ya teman-teman, yaitu ada 4 penjelasan. Yang pertama ada pondasi tubuh, dan yang kedua ada penggerak otot, dan yang ketiga ada penghubung saraf, dan yang keempat yaitu tentang penyembuhan luka. Yang pertama yaitu tentang pondasi tubuh, yaitu membentuk serta menjaga tulang dan gigi agar tetap kuat. Yang kedua ada penggerak otot, yaitu membantu otot berkontraksi agar termasuk menjaga detak jantung tetap stabil. Terakhir yaitu tentang penyembuhan luka, yaitu membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka agar pendarahan berhenti. Nah, yang terakhir ada sumber utama dari kalsium ya teman-teman. Nah, yaitu ada 3 produk susu, yaitu paling mudah diserap tubuh, yaitu ada susu, keju, dan yogurt. Dan yang kedua ada hewani atau seafood, yaitu ikan teri dan sarden, yang dimana yaitu dimakan bersama tulangnya. Dan yang ketiga ada nabati atau disebut bisa juga dari tumbuhan, yaitu ada tahu, tempe, brokoli, sawi hijau, dan kacang almond. Aku Alvin Al-Fazaki dari kelompok 5. Di sini aku mau ngejelasin apa sih itu fosfor. Nah, fosfor adalah mineral makro kedua paling melimpah dalam tubuh manusia setelah kalsium. Sekitar 85% dari total fosfor dalam tubuh itu ada di tulang dan gigi dalam bentuk kristal kalsium fosfat. Sisanya itu tersebar di dalam jaringan lunak dan cairan tubuh dan setiap sel hidup untuk mendukung berbagai proses biokimia. Nah, nomor 2 tuh fungsi utama fosfor. Fosfor tuh perannya tuh luas dan krusial ya bagi kesehatan tubuh, antara lain pembentukan tulang dan gigi. Nah,
Pembentukan tulang dan gigi itu bekerja sama dengan kalsium untuk membangun serta menjaga kepadatan, kekuatan, dan struktur tulang dan gigi. Yang kedua ada produksi dan penyimpanan energi. Fosfor itu komponen utama dalam pembentukan ATP, adenosin trifosfate ya, yaitu unit mata uang energi utama yang digunakan sel tubuh untuk beraktivitas. Selain itu ada komponen struktural sel, keseimbangan asam dan basa, dan mendukung fungsi otot dan saraf. Nomor 3 itu ada sumber utama fosfor. Sumber utama fosfor itu banyak ya dan gampang ditemui di berbagai jenis makanan, terutama yang mengandung protein tinggi. Sumber utamanya yaitu sumber hewani yang penyerapannya lebih tinggi itu daging merah, ayam, sama kalkun tuh fosfornya itu tinggi ya penyerapannya. Dan yang kedua ada ikan dan hidangan laut seperti salmon, tuna, dan udang. Terus ada lagi nih kayak susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt, dan mentega. Ada lagi satu yaitu telur. Sumber nabatinya yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian mentah kayak kacang tanah, almond, kuaci, dan chia seed. Kacang almond tuh benar-benar kacang almond ya, bukan kayak silver queen almond gitu, enggak tuh. Itu ada lagi kayak biji-bijian utuh seperti gandum, oatmeal, dan beras merah. Ada lagi kayak produk kedelai seperti tahu dan tempe. Jadi nggak ada alasan lagi ya kalau fosforku kurang karena nggak punya uang. Itu kan ada tahu sama tempe, jadi bisalah untuk memenuhi fosfor sehari-hari kita. Halo semuanya, aku Randi. Di sini aku akan menjelaskan apa itu magnesium. Magnesium adalah mineral makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif besar, yaitu sekitar 100 mg per hari. Magnesium berperan penting dalam ratusan reaksi biokimia, termasuk metabolisme energi, fungsi otot dan saraf, serta pembentukan tulang. Sekitar 50-60% magnesium tubuh tersimpan di tulang, sisanya ada di otot dan cairan tubuh. Selanjutnya, fungsi utama magnesium. Yang pertama, ada menunjang kesehatan tulang. Bersama kalsium dan vitamin D, magnesium membantu pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Yang kedua, mendukung fungsi otot dan saraf. Magnesium menjaga kontraksi dan relaksasi otot serta transmisi impuls saraf yang normal. Yang ketiga, metabolisme energi. Berperan dalam mengubah makanan menjadi energi melalui reaksi enzimatik. Selanjutnya, menjaga irama jantung dan tekanan darah. Magnesium membantu fungsi otot jantung dan menjaga keseimbangan elektrolit. Terakhir, sintesis protein, DNA, dan RNA. Penting untuk pertumbuhan sel dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber utama magnesium. Magnesium banyak ditemukan dalam makanan nabati dan hewani, antara lain sayuran hijau. Sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, dan bayam. Selanjutnya ada gandum utuh seperti roti gandum dan oat. Selanjutnya ada buah-buahan seperti pisang dan alpukat. Dan ada juga magnesium dari ikan, yaitu ikan salmon dan makarel. Halo semuanya, kenalin aku Rafif. Kali ini kita akan membahas natrium, salah satu mineral makro yang sangat penting bagi tubuh. Natrium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah cukup besar dan berperan utama dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, natrium membantu mengatur tekanan darah, mendukung kerja saraf, dan membantu kontraksi otot agar tubuh dapat bergerak dengan baik. Sebagian besar natrium terdapat di cairan luar sel dan bekerja bersama kalium untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Jika kadar natrium dalam tubuh terlalu rendah, seseorang bisa merasa lemas, pusing, bahkan mengalami kram otot. Namun, jika terlalu tinggi, natrium dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sumber natrium paling mudah ditemukan dalam garam dapur, makanan olahan, makanan cepat saji, ikan asin, serta berbagai makanan kemasan. Walaupun penting, konsumsi natrium tetap harus dibatasi agar tubuh tetap sehat. Jadi, keseimbangan dalam mengkonsumsi natrium sangat diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syafira Lafi
Fitri. Aku bakal jelasin materi tentang kalium. Kalium merupakan salah satu mineral makro esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif besar. Sebagai elektrolit utama di dalam cairan intraseluler atau di dalam sel, kalium memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan cairan dan memastikan fungsi organ berjalan dengan optimal. Selanjutnya, fungsi utama kalium. Yang pertama, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalium bekerja menjaga tekanan osmotik dan volume cairan di dalam sel. Kalium bertindak sebagai penyeimbang natrium yang dominan di luar sel. Yang kedua, mendukung fungsi syaraf dan konduksi impuls. Ketiga, mengatur kontraksi otot dan jantung. Otot rangka dan otot jantung membutuhkan kadar kalium yang stabil untuk dapat terkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Keseimbangan kalium yang tepat mencegah terjadinya kram otot, cegah aritmia. Yang keempat, mengontrol tekanan darah. Kalium dapat mengendurkan dinding pembuluh darah dan meningkatkan ekskresi natrium berlebihan melalui urin. Hal ini menjadikan kalium sebagai mineral penting untuk mencegah dan mengolah hipertensi. Yang terakhir atau kelima, berperan dalam metabolisme energi. Kalium terlibat dalam proses glikogenesis atau mengubah glukosa menjadi glikogen, jadi cadangan energi, serta membantu sintesis protein dari asam amino. Sumber utama kalium. Kalium banyak ditemukan pada buah seperti buah pisang, alpukat, melon, semangka, jeruk, dan tomat. Kemudian dapat ditemukan pada sayur hijau seperti bayam, lalu ada kentang, ubi jalar, dan brokoli. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan kedelai. Sumber hewani dan olahannya ada ditemukan pada ikan seperti ikan tuna, salmon, dan kembung, daging sapi dan ayam. Selain protein, ia juga menyumbang kadar kalium yang signifikan. Susu dan produk olahannya atau yogurt menyediakan kombinasi kalium dan kalsium yang seimbang. Di sini aku akan menjelaskan tentang klorida. Klorida merupakan salah satu mineral elektrolit yang hadir dalam tubuh manusia dan memiliki fungsi vital dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan osmotik, serta mendukung kinerja sistem syaraf dan otot dalam tubuh. Klorida umumnya berasosiasi dengan natrium membentuk senyawa garam atau NaCl. Beberapa macam senyawa klorida yang sering dijumpai. Yang pertama, natrium klorida yang biasanya kita kenal sebagai garam dapur. Yang kedua, kalium klorida biasanya dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan maupun pupuk. Yang ketiga, kalsium klorida digunakan dalam sektor industri dan bahan pengawet makanan. Yang keempat, magnesium klorida biasanya digunakan sebagai suplemen kesehatan. Fungsi penting klorida berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, bersifat membantu menjaga kestabilan tingkat keasaman dan kebasahan dalam tubuh, membantu proses pencernaan dengan cara menghasilkan asam lambung atau HCl. Sumber klorida. Klorida dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan antara lain garam dapur, makanan yang telah diproses melalui makanan dengan rasa asin, beberapa sayuran serta tomat, seledri, dan rumput laut, produk susu, beserta olahan daging, ikan, dan telur. Perkenalkan, saya Tafarudin Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sulfur. Sulfur merupakan unsur hara makro sekunder esensial yang menempati posisi krusial. Sulfur berfungsi sebagai penyusun utama asam amino esensial seperti cysteine dan metionin. Sulfur menjadi molekul dasar dalam pembentukan protein yang menentukan kualitas. Selain itu, peran strukturalnya, sulfur terlibat dalam berbagai proses metabolik, termasuk biosintesis klorofil,
sintesis vitamin, serta aktivitas enzim pertumbuhan. Yang kedua, fungsi utama sulfur dalam mineral makro. Yang pertama itu penyusunan protein. Sulfur berperan penting dalam penyusunan utama asam amino seperti sistein dan metionin. Kedua, kesehatan jaringan, berperan dalam produksi keratin dan kolagen. Yang ketiga, metabolisme, membantu tubuh memetabolisme nutrisi, karbohidrat, protein, lemak. Yang selanjutnya, sumber utama sulfur. Yang pertama itu protein hewani, daging, ikan, unggas, dan produk susu. Yang kedua itu telur. Bagian putih dan kuning telur itu mengandung konsentrasi tinggi sistein dan metionin. Yang ketiga itu sayuran. Kelompok sayuran seperti brokoli, kubis, lobak, bawang-bawangan, dan lain-lain itu sangat berperan penting dalam sulfur. Hai, aku Gali. Aku ingin menjelaskan dampak kekurangan mineral makro. Karena perannya yang sangat krusial dalam menjaga organ, kekurangan mineral makro dapat memicu berbagai gangguan kesehatan yang serius. Pertama, kekurangan kalsium. Dalam jangka pendek, kekurangan kalsium menyebabkan kram otot, kesemutan pada jari, dan kelelahan yang ekstrim. Jangka panjang, penurunan densitas tulang yang menyebabkan osteopenia hingga osteoporosis atau tulang kropos dan mudah patah. Pada anak, kekurangan kalsium dapat menyebabkan rakitis atau pertumbuhan tulang yang terlambat. 2. Magnesium. Gejala awalnya mual-mual, muntah, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Gejala beratnya mati rasa, kram otot yang parah, kejang, perubahan kepribadian, serta aritmia atau detak jantung yang tidak teratur yang berbahaya. 3. Kalium. Dampaknya kekurangan kalium yaitu otot terasa lemah, sembelit karena otot usus melemah, kelumpuhan otot, dan gangguan irama jantung yang bisa berakibat fatal. Keempat, natrium. Dampak kekurangan natrium dapat menyebabkan sakit kepala, kebingungan mental, kelesuan, mual, dan pada kasus ekstrim bisa menyebabkan pembengkakan otak atau edema cerebral, kejang, hingga koma. 5. Fosfor. Dampak kekurangan fosfor yaitu kelemahan otot, nyeri tulang, hilangnya nafsu makan, anemia, dan rentan terhadap infeksi. 6. Klorida. Dampak kekurangan klorida yaitu hipoglikemia yang dapat menyebabkan alkalosis metabolik atau darah menjadi terlalu basah yang ditandai dengan dehidrasi, kebingungan, dan pernapasan yang dangkal. 7. Sulfur. Dampak kekurangan sulfur yaitu kerusakan pada jaringan kulit, rambut rapuh, kuku mudah patah, serta gangguan pada sistem detoksifikasi karena sulfur diperlukan untuk memproduksi antioksidan glutathione. Kekurangan mineral makro jarang terjadi hanya karena pola makan buruk. Biasanya dipicu oleh kondisi medis seperti diare kronis, muntah terus-menerus, penyakit ginjal, penggunaan diuretik, atau konsumsi alkohol berlebih. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jud Syafi'i. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan mineral makro dalam tubuh. Bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Dampaknya tergantung jenis mineral yang berlebih. Berikut beberapa contohnya, seperti kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal, sembelit, gangguan irama jantung, dan mengganggu penyerapan zat besi. Selanjutnya ada kelebihan natrium. Jika kelebihan natrium dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan retensi cairan. Selanjutnya lagi ada kalium. Kalium jika terlalu tinggi dapat menyebabkan kelemahan otot dan gangguan irama jantung yang berbahaya. Setelah itu ada fosfor. Jika kelebihan fosfor bisa mengganggu keseimbangan kalsium sehingga tulang menjadi rapuh. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium dapat menyebabkan diare, mual, tekanan darah rendah, hingga gangguan pernapasan pada kasus berat. Selanjutnya lagi ada klorida. Klorida berlebih dalam tubuh dapat memicu dehidrasi dan ketidakseimbangan asam dalam tubuh. Yang terakhir ada sulfur. Sulfur pada umumnya jarang berlebih dari makanan, tetapi bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi
jika konsumsi suplemen terlalu banyak. Penyebab kelebihan mineral makro biasanya dikarenakan konsumsi suplemen berlebih, pola makan tinggi garam atau mineral tertentu, gangguan ginjal, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan mineral, tetapi jika asupannya terlalu tinggi terus-menerus, organ seperti ginjal dan jantung bisa jadi terdampak. Hai, saya Maunah Firoh. Di sini saya ingin menyimpulkan pemaparan materi dari teman-teman mengenai mineral makro. Mineral makro adalah jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Mineral makro memiliki peran vital dalam menjaga fungsi tubuh, fisiologis tubuh agar tetap berjalan dengan normal. Jenis-jenis mineral makro meliputi kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Fungsi utama mineral makro yang pertama adalah membentuk struktur tubuh seperti tulang dan gigi oleh kalsium dan fosfor. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh oleh natrium, kalium, klorida. Dan yang ketiga, mengandung fungsi saraf, kontraksi otot, dan metabolisme energi oleh magnesium. Sumber makanan mineral makro dapat diperoleh dari susu, daging, sayur hijau, kacang-kacangan, dan garam dapur. Dampak mineral makro untuk kekurangannya dapat memicu gangguan tubuh seperti osteoporosis atau keram otot, dan untuk kelebihannya dapat menyebabkan masalah pada tubuh seperti tekanan darah tinggi atau gangguan ginjal. Sahabatnya sudah